Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 5 Mei 2022. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku terkasih, saya mengajak kita hari ini untuk mewarnai hidup kita dengan rasa syukur. Kita bersyukur karena Allah memanggil kita yang percaya kepadanya untuk selalu dekat dan bersatu dengannya. Hanya orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup yang kekal. Inilah rasa syukur kita pagi ini. Karena Allah memberi jaminan keselamatan kepada kita sejauh kita mau bersatu dengannya. Saudara terkasih, ini jaminan yang pasti untuk semua kita yang percaya. Maka saya mengajak untuk datang pada Yesus, menyerahkan semua persoalan, pergumulan hidup kita, apapun yang kita alami. Dan kita percaya Yesus akan membantu dan menolong kita. Percaya bersama Yesus selalu ada jalan. Injil mengatakan pada kita bahwa Yesus telah memberikan jaminan bahwa Dialah roti hidup. Dan setiap orang yang makan roti itu, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Inilah yang saya sebut perlu kita syukuri. Ia memberikan diri dan hidupnya pada kita semua demi kehidupan kekal kita. Ia mengorbankan diri, memberikan cinta untuk keselamatan kita. Dan sungguh ini sebuah anugerah yang perlu kita syukuri sebagai umat Allah. Pertanyaannya adalah, apakah dalam hidup kita selalu bersyukur untuk semua pengorbanan Tuhan untuk kita, atau kita hanya mengeluh dan mengeluh? Apakah kita mewarnai hidup kita dengan rasa syukur dan bahagia karena Allah mencintai, mengasihi kita? Kitalah yang bisa menjawabnya. Tapi salah satu ciri khas orang beriman adalah selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepadanya. Maka saudaraku terkasih, kita bisa melihat diri kita dalam keseharian hidup kita. Apakah setiap persoalan kita, tantangan hidup kita, suka duka, kegembiraan kita, kita syukuri sebagai sebuah rahmat yang perlu kita bangun terus-menerus? Ataukah kita membangun sikap mengeluh dan mengeluh? Apa kita termasuk kelompok beriman yang selalu bersyukur ataukah tidak? Hari ini kita ingin supaya hidup kita, karya kita, perjuangan kita diwarnai rasa syukur. Karena Allah selalu hadir. Ia memberikan diri hidupnya untuk kehidupan kita. Maka tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh sebagai orang beriman yang baik ataukah tidak? Sekali lagi, ciri khas orang beriman adalah orang yang selalu bersyukur atas rahmat dan berkat kehidupan yang diberikan. Kita juga termasuk orang yang bersyukur. Kitalah yang bisa menjawabnya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah
dalam.